Halo, shalom teman-teman semua. Ya, kita mendapatkan sebuah berita bahwa Pastor Geren Lemoindong berhenti jadi pastor atau berhenti jadi pendeta. Dan setahu saya isi di luar adalah Pastor Geren ini mau mualaf masuk Islam, teman-teman. Jadi pada video ini saya langsung aja undang Pastor Geren untuk wawancara, kita diskusi ngobrol bareng ya. Oke, kita kenalan dulu mungkin sama Pastor Geren. Shalom Pastor Geren, halo. Halo, apa kabar? Jangan lupa Baik, Pastor lagi. Geren. Kabarnya Pastor Geren mau berhenti jadi pendeta. Oke, sebelum itu dijawab, Yes, gimana? kita kenalan dulu kali lebih baik begitu. Siapa nih Pastor Geren ya? Katanya anak Gilbert Lemoindong, bener gak bro itu bro? Betul fakta itu, yang satu itu betul. Oh itu betul ya. Oke. Ya ini banyak yang langsung kontroversi nih bro. Langsung nanya tentang macam-macam nih. Kemarin ini banyak banget kontroversi ya. Jadi kita bahas dulu satu persatu sebelum kita ngobrol tentang kenapa Pastor Geren berhenti dari pendeta dan apakah benar dia mau mualaf masuk Islam. Jadi mungkin kita mulai dari perpuluhan nih. Ini perpuluhan isu yang sensitif nih, sensitif. Ya, mungkin bisa dijelasin Pastor. Sebenarnya apa sih yang diajarin tentang perpuluhan di GBI atau secara personal Geren itu gimana? Jadi sebenarnya sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti saya tunggu ada yang loading ya. Cuma saya jawab dulu ya, perpuluhan di Alkitab kita percaya sebagai ada ayatnya, dan juga itu di perjanjian lama, dan di perjanjian baru Jesus never was against it. Justru yang Yesus bilang adalah berikan lebih, berikan semua. Ada seorang ibu yang memberikan justru seluruh dari apa yang dia punya, seorang janda itu. Dan Yesus gak bilang tuh lihat ibu itu tuh, masa dia kasih semuanya, mestinya kan cuma 10%. Enggak, mestinya semuanya kita kasih kok. Dan bahkan ada orang yang Yesus tegur gara-gara orang kaya dibilang ya dia nggak bisa ikut karena hartanya terlalu banyak gitu. Jadi perpuluhan ya gini lah, yang mempermasalahkan perpuluhan kan cuma orang pelit ya. Dan gini deh, buat orang-orang yang nggak setuju perpuluhan, Tuhan nggak butuh duit lo, bawa aja ke kubur. Itu maksud saya. Maksudnya Tuhan nggak butuh duit kamu, bawa aja ke kubur. Kalau kamu pikir lewat uang kamu nih, wah pokoknya uang saya mau keep lah uang kamu sekaya-kayanya, jadi kamu hidup terserah hidup kamu aja. Kalau saya sih gitu aja. Tapi mulutnya jangan kemana-mana. Oh perpuluhan enggak ini, oh pendeta itu maruh, makan duit perpuluhan, makan ini, makan ini. Lah kita gereja itu kalau di GBI ya 3,2 juta orang, gereja besar, kita ada namanya tata gereja. Di tata gereja diatur berapa persen ini, berapa persen ini, berapa persen ini. Dan bahkan kalau setahu saya di GPDI perpuluhan itu buat pendeta. Perpuluhan GPDI itu banyak ada di pedesaan. Di pedesaan perpuluhan mereka paling berapa? Dari persembahan tiap minggu, perpuluhan sekali sebulan. Perpuluhan mereka di pedesaan berapa? Perpuluhan mereka, persembahan mereka hitung-hitunglah bisa terkumpul, puji Tuhan 400.000, perpuluhan 40.000. Tega pendeta hidup 40.000 per bulan. Jadi orang-orang yang ngomong pendeta makan perpuluhan, ya itu cuma orang-orang yang mulutnya besar tapi nggak mikir gitu. Maksudnya apakah gereja memang harus miskin? Kalau gereja harus miskin, yang memberi makan misionaris siapa? Amin, Tuhan. Bayar listrik, bayar PLN siapa? Tuhan bayar. Bahasa roh bayar. Itu gereja-gereja besar yang di Indonesia yang kita lihat itu semua tayangan-tayangan media, laptop untuk tanpa lagi live, untuk semua sarana-sarana ini emang dibelinya pakai shalom puji Tuhan, emang dibelinya pakai bahasa roh, emang dibelinya pakai ayat-ayat firman, dibelinya kan pakai uang gitu. Dan jadi maksud saya sih itu aja sih. Kalau soal perpuluhan ya gini, di gereja kita ngomong Tuhan hidup saya milikmu, segala sesuatu milikmu, tetapi 10% aja diperdebatin. Jadi saya juga bingung kenapa sih, siapa yang pertama bawa isu itu gitu loh.
Suaranya nggak jelas nih, kayaknya terdiam nih karena kita bahas perpuluhan langsung terdiam atau didiamkan oleh Tuhan nih. Ya, oke. Terus kalau misalnya orang nggak mau bulan perpuluhan, berarti gimana? Maksudnya apakah masuk neraka atau gimana, bro? Maksudnya? Enggak, masuk surga, bidadarinya ada banyak. Terserah aja hidupnya. Terserah aja hidupnya, mau bayar enggak. Ya kalau misalnya dia ke gereja yang pendetanya mengencourage bayar perpuluhan, ya bayar. Kalau nggak setuju pindah gereja, udah gampang. Oke. Ini ada pertanyaan langsung. Tapi nggak usah ngomongin yang lain gitu loh. Oke, ini ada sesuatu yang cukup viral juga kemarin. Ini dari Wenda, pertanyaan dari ini ya, dari penonton ya. Ini anak Gilbert Lumenda yang minta uang ke jemaat, tulis di kertas, suruh transfer hari berikutnya paling lambat jam 14.00 WIB jam 2. Jadi kasih waktu sama manusia ini 1x24 jam harus sudah transfer. Lucu tapi gila katanya. Ini gimana nih bro, maksudnya bro? Silakan bro. Pak Muriwali itu dia sekolah PhD sekarang di Belanda, dia pendeta reform yang saya hormati. Pendeta Stephen Tong, pendeta reform yang saya hormati, walaupun kita berbeda pendapat dalam beberapa hal. Begitu juga Pak Muriwali, gereja-gereja reform, gereja-gereja semuanya, gereja-gereja yang saya hormati. Dan mereka, bahkan Pak Muriwali membela saya, bilang emang salahnya apa dia minta duit bagi gerejanya. Nah, pendeta-pendeta yang saya sebut itu semua, itu pasti akan mengencourage jemaat untuk memberi kepada gereja untuk dapat apa? Menginjil, diakonia dan sebagainya. Nah, tetapi ada orang-orang yang dipakai setan yang memotong-motong video saya supaya terlihat saya tuh minta uang buat saya. Kalau saya minta uang buat saya sama jemaat, saudara transfer ke saya, itu saya setan. Nah, tapi ini yang motong-motong video yang setan nih. Apalagi saya tahu ada beberapa YouTuber yang sengaja dia potong video, dia viralkan, dia bilang apa, dan sengaja dia naikkan video itu beberapa tahun lalu, pas saya viral lagi, dia naikkan lagi. Nah, itu seperti Paulus bilang tuh di 1 Korintus 13 ayat 10. Hai anak iblis. Gitu. Jadi saya nggak pernah lakukan itu. Saya nggak pernah minta duit pada jemaat buat saya. Saya minta untuk gereja itu, dan saya nggak pernah kong kali kong. Nanti kalau misal persembahan naik, PK saya naik ya. Nggak ada kayak gitu. Kalau misalnya saudara jadi pendeta, jadi gereja, nggak ada kita permainan-permainan di belakang kayak gitu. Nanti kalau misalnya persembahan naik, gaji saya naik ya. Gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi nggak ada ngomong minta ke jemaat kasih duit. Adanya apa? Saudara tuliskan apa yang saudara imani. Doa saudara. Yang saudara imani itu doa saudara dong. Gitu. Betul nggak? Salah nggak orang menuliskan apa yang mereka imani? Kan mereka menuliskan apa yang mereka imani. Nah, lalu yang kedua, ya udah saudara imani ini. Nah, lalu saudara tabur. Lalu saya tabur kepada pelayanan ini. Saya berulang-ulang kali bilang, saya tidak mendapatkan sepeser pun. Ini untuk GBI Father's Love Church, gerejanya Pastor Thomas, yang waktu itu 1.000 orang yang live, 15.000 orang yang ada di Zoom. Dan ini adalah pelayanan penginjilan, pelayanan misionaris. Maksudnya pelayanan misionaristik lah. Nah, di Zoom itu saya kalau nggak salah itu ada 200 sampai 300 yang sembuh, ada 60 orang yang memberi diri dibaptis. Lalu pada akhirnya saya minta izin, boleh nggak saya pimpin persembahan kepada gembalanya. Dia bilang, oh boleh, silakan pastor. Lalu itulah yang keluarnya cuma apa? Geran lu mau dong minta transfer sebelum jam 2. Makanya saya bilang, yang potong itu anak-anak yang dipakai setan. Benar-benar dipakai setan, cuma nyari klik doang. Gitu. Karena dia nggak nonton video 3 jamnya. Nonton nggak di orang-orang yang dibaptis? Geran lu mau dong membuat 60 orang dibaptis. Nggak viral kan?
Geren Lumoindung menyembuhkan ratusan orang, nggak viral kan? Walaupun Tuhan, bukan ada campur tangan saya ya. Nah, jadi yang gila itu adalah orang yang cuma nonton video beberapa detik, terus langsung masuk ke otaknya, dia pikir ini kebenaran. Nonton dulu video 3 jamnya bos, baru buat konklusi. Ikut dulu ibadah saya yang benar, lihat dulu pelayanan saya, tanya kepada pendeta-pendeta yang pernah undang saya, pernah nggak saya minta duit? Tanya ke deh pendeta-pendeta yang pernah undang saya udah diundang di seluruh, ya bukan sombong ya, mohon maaf nih. Nanti ada yang bilang lagi, pendeta Geren mau dong sombong minta ampun. Tanya deh pendeta-pendeta yang pernah undang saya, di mana pernah minta duit, pernah nggak sih bilang PK-nya kurang, PK-nya ini. Yang ada juga saudara bisa temukan ada pendeta-pendeta yang saya tulis cek kok, saya kasih ke dia, saya bilang ini buat bapak dan buat keluarga bapak. Ada yang saya kembalikan, sering sekali saya kembalikan persembahan kasihnya, bukan karena saya nggak butuh, tapi gara-gara saya mau memberkati, saya mau jadi berkat. Makan saya bukan dari PK-PK yang dikasih gereja kok, makan saya dari Tuhan. Ini aja saya udah keluar dari gereja 2 tahun, saya udah keluar dari gereja 2 minggu, nggak ada pemasukan, tapi puji Tuhan timbangan masih naik. Makanya bingung juga nih, apa yang harus dilakukan? Timbangan masih naik loh bro. Ya, kalau ini saya bisa kasih kesaksian ya. Saya undang Pastor Geren di sini, saya nggak kasih PK loh. Ini saya udah bilang dari awal, nggak ada PK ya bro. Kalau nggak ada PK-nya ngapain sih ikut ini? Ini harus disclaimer ya, harus disclaimer nih, yang nonton tuh jangan subuh pendek dong. Yang nonton tuh ya kita bisa ngobrol-ngobrol lah, maksudnya bisa ada bercanda-bercandanya juga. Ada kadang-kadang saya lagi live atau lagi acara, saya bercanda dianggap serius. Saya bilang karunia saya ini bukan kesembuhan, karunia saya sebenarnya kerendahan hati. Itu kan bercanda, dianggap serius. Wah, pendeta Geren sangat sombong, dianggap karunianya kerendahan hati. Kan bercanda, mana deh karunia kerendah hati, sama aja saya bilang karunia saya ganteng. Ya kan itu bercanda lah, tolonglah. Jangan terlalu subuh pendek gitu loh. Oke. Kayaknya masih banyak nih bro yang masih belum tahu perpuluhan itu sebenarnya buat apa gitu. Ini banyak yang nanya nih, emang sebenarnya buat apa sih ini perpuluhan nih? Tanya pendeta lo. Ya tanya pendeta lo, jangan tanya saya. Karena gereja saya beda, gereja saya berapa ribu orang. Kalau mau lihat perpuluhan buat apa, ya udah lihatnya sekitar gereja. Bro, dibayar nggak tuh lighting? Setiap ada berapa staff di gereja saya. Lihat papa saya live nggak setiap hari. Lihat gereja kita live streaming berapa kali sehari minggu. Nah, tanya pendeta lu artinya apa? Ada gereja yang pas-pasan 50 orang gitu, 100 orang. Ada gereja kita yang besar. Ada gereja di Indonesia yang puluhan ribu. Ya tanya sama pendeta kamu. Kalau kamu nggak percaya sama pendeta kamu bahwa perpuluhan itu dipakai buat apa, ya udah pindah gereja. Atau enggak lu jadi pendeta sendiri, sekolah Alkitab jadi pendeta buat gereja, baru deh nanti gua yang nyerang lu soal perpuluhan. Kemana perpuluhan lo? maksudnya gini loh ya, gini. Ketika kita sebagai jemaat memberi perpuluhan, kita percaya bahwa ini yang saya tabur untuk pekerjaan Tuhan. Mau diselewengkan kayak gimana pun sama manusia, iman saya ini saya tabur buat Tuhan, saya taat pada Tuhan, gitu. Ya udah, itu aja. Nggak usah kita selidiki ini, wah ininya kemana? Ini udah 1 sen yang ini. Kalau kayak gitu, semua jemaat harus tahu. Nanti semua jemaat komplain. Lah, ini kenapa pendeta merek minumannya ada yang lebih murah, dia Aqua. Kenapa ini? Nggak ada gereja yang jalan kayak gitu. Makanya buat GBI tanpa perpuluhan deh. Coba, atau GBI anti persembahan. Atau GAP, gereja anti persembahan. Coba buat. Kalau bisa survive sampai 5 tahun, saya mundur deh pendetaan. Udah ya.
Teaser dulu, teaser dulu. Isu juga yang banyak beredar nih bro, katanya Pak Gilbert, Bro Geren ini semua hidupnya hedon katanya bro. Hidupnya Siapa hedon yang tiap hari. bilang? Tahu dari mana? Ya katanya makannya tuh di mana gitu tiap hari, makannya Singapura bolak-balik gitu bro. Wadidaw, Paris kali bolak-balik setiap hari. Saya Desember 20 hari di Papua pelayanan. Bro tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Ujungnya Merauke apa? Wah peta gue nggak gitu jago bro, nggak tahu gue. Ujungnya Merauke itu yang bahkan udah dibilang cuma Sabang sampai Merauke nih, ujung ke ujung itu masih ada namanya Bovendigul. Gue udah injek tahun 2000 beberapa tahun lalu sama bokap. Bokap planner penginjilan kemana-mana, ke pelosok-pelosok, dan tanya aja semua, dan bokap lebih mendunia lagi planannya. Tanya aja hidupnya kayak gimana. Dan sekarang yang di blow up adalah jam Rolex yang dikasih nyokap gua itu beberapa tahun yang lalu, dan jam itu udah keluar 15 kali di Pastor Instyle lah, di website mana lah, di ini mana lah. Wah dia pakai jam mewah. Gue tanya, kalau pendeta kerja keras, kalau pendeta lakukan tanggung jawabnya, kalau pendeta lakukan segala sesuatu yang dia bisa, apalagi sudah bertahun-tahun terlihat, emang nggak bisa dapat reward gitu. Dan bukan cuma pendeta karismatik loh, pendeta reform pun demikian. Lihat coba gereja termewah di Jakarta, gereja apa? Gereja termewah di Jakarta, gereja apa? Nggak usah dijawab bro, nanti kena somasi. Itu gue nggak tahu tuh gereja apa tuh. Yang gue tahu kayaknya gereja Bawang tuh, gede banget. Yang banyak tuh gereja Bawang tuh. Gede-gede banyak. Gereja terbesar, gereja termewah di Indonesia. Si Atma tahu tuh, kalau mau naikin Atma dia tahu tuh gereja apa. Oke. Terus ini saya pernah dengar cerita apa yang saya juga kurang gitu ngerti bro. Ini tentang sepatu sakti bro. Ini maksudnya apa nih sepatu sakti ini? Aduh panjang, nanti nggak bisa habis. Panjang, nanti nggak bisa habis. Sepatunya panjang. Enggak, maksudnya panjang nanti itu, karena kalau misalnya ngomong soal itu, kita harus ngomong soal cessationisme sama continuationisme, kita harus ngomong sama etika versus tradisi, karena yang di situ ditentang bukan secara biblical, bukan secara, karena alkitabiahnya gue tuh banyak banget dokumen yang berkata bahwa di Alkitab itu hal-hal yang memang dipakai Tuhan, memang bukan sepatu, tapi Tuhan pakai tulang belulang, Tuhan memakai ludah, Tuhan memakai tongkat, Tuhan memakai jubah, Tuhan memakai tulang-tulang Elisa. Banyak banget yang Tuhan pakai emas, Tuhan pakai astrologi, Tuhan pakai itu. Ayat-ayatnya semua ada, gue bisa tunjukkan, tapi kan emang waktu kita sekarang bukan buat mau ngomongin itu ya. Tapi kalau mau ngomongin itu sih ya boleh banget itu, karena itu bahan gue pas debat sama Dr. Yakob Trihandoko. Jadi bahan gue masih lengkap nih, kalau mau gue buka. Ya secara singkat aja kali bro. Kalau misalnya satu harian ya jangan lah. Nah ya itu singkat itulah yang ngebuat orang tuh, wah dia suruh cium sepatu gitu. Nah kalau mau lihat panjangnya, Pak Muriwali undang gue untuk debat soal cium sepatu. Gue nggak pernah suruh orang cium sepatu gue nggak spesial. Itu cuma sekali dalam 9 tahun, dimana gue percaya bahwa itu menjadi demonstrasi kuasa Allah. Bahkan sepatu pun, seperti tongkat pun Tuhan bisa pakai gitu. Jadi sepatunya dilempar ke laut terus lautnya terbelah gitu kayak tongkat Musa. Ke Ciliwung. Terus Ciliwung berhenti banjir.
Terus Ciliwung berhenti banjir sampai hari ini. Itu bencana ya guys. Jangan dianggap beneran loh. Jangan, please, mohon banget. Gue paling nggak bisa kalau orang kayak misalnya ada yang komen nih lucu nih, dia tadi barusan komen di video gue kayak bukan get some money tapi get some money. Gue ketawa, lucu komennya. Tapi kalau orang-orang yang kayak sok komen, sok asik, sok lucu tapi nggak lucu, gue kayak aduh apaan sih, kalau lucu aja gue pin gitu, walaupun haters, tapi kalau lucu ya gue harus hormati, komedinya itu bagus. Iya, kalau banyak haters itu artinya tuh fansnya banyak bro. Haters is your biggest friends tuh. Haters adalah fans yang belum kejadian. Fans dalam iman, fans dalam proses. Oke. Terus mau nanya bro, kasusnya Babe kamu gimana bro sebenarnya bro? Apa? Kasus Babe itu gimana? Jalan atau gimana? Atau dihentikan? Kasus apa? Kasus. Kan kemarin dilaporkan penistaan agama kan? Sorry nih, kasus gue banyak banget sampai gue ditanyain kasus yang mana ya? Babemu Pak Gilbert. Oh, bokap. Aman. Oke, soalnya yang kemarin yang viral itu kan juga isunya baru-baru ini kan diangkat lagi tuh, ada yang angkat lagi isunya Pastor Geron minta duit buat babenya kan. Ada lagi isu Pastor Geron minta duit supaya dia bisa ke Eropa, ke Paris, karena jam 2 itu dia harus tuker duit untuk ke Euro supaya nggak ketinggalan flightnya. Padahal itu zaman COVID, gue lagi di Australia. Ya, netizen tuh kreatif banget, tapi gitu. Ntar gue lagi cari dokumennya yang tadi lu tanya sepatu. OneDrive, documents. Oke. Lanjut. Oke. Ada yang mau di-sharing atau mau lanjut? Lanjut aja dulu, nanti kalau ketemu dokumennya baru we can go back to that. Daripada nunggu nanti tiba-tiba Oke. Nah, sekarang kita mulai baru masuk ke topik nih. Ini beneran gak sih berhenti jadi pastor atau pendeta itu beneran atau cuma isu doang nih kalian? Nah, jadi sebelum gua menjawab itu, ini gua mau share dulu ya sebentar. Sebelum gua akan jawab itu, ini ada satu video kalau misalnya berkenan untuk gua play, untuk bisa menjawab itu ya. Nih. Oke, ini sudah di download. Nah, ini satu video, jadi gini. Ini jawaban pendeknya ya. Saya Geron Lumondong mengundurkan diri dari GBI Glow dan juga dari Gereja Bethel Indonesia sebagai pejabat. Itu saya mengundurkan diri dari GBI Glow sudah dari 14 Juni. Sekarang masih dalam tahap proses atau penyulitan, saya nggak tahu yang mana. Nah, tapi satu yang saya mau play itu adalah kenapa saya keluar, bukan karena saya mau berpindah gereja, apalagi berpindah agama atau mau buat apa. Saya keluar demi memperjuangkan anak-anak saya yang sedang dibegal. Begal itu dari kamus aslinya artinya penyamun. Dari KBBI, begal itu penyamun. Penyamun itu perampas. Anak-anak saya sudah 2 tahun dirampas dari saya. Dan bukan cuma saya yang mengalami, tetapi juga begitu banyak orang yang mengalami, dan saya siap untuk
berusaha melawan begal anak ini demi mereka, karena banyak juga yang tahu-taunya mafia begal anak. Makanya saudara, walaupun saudara mau setuju atau enggak sama saya, suka atau enggak sama saya, berteologi sama atau enggak sama saya, tetapi saya harap saudara bisa, kalau saudara orang tua, anggap kalau anak saudara ini terjadi pada anak saudara. Jadi lakukan, jangan buat saya, jangan buat teologi, jangan buat gereja, jangan buat kekristenan, tapi ya demi kedua anak saya, yaitu Noah dan Judah, yang sama sekali berkomunikasi saja tidak diizinkan selama 2 tahun. Bro, bisa play videonya ya? Ini saya udah taruh di studio. Deritaku si pemegang hak asuh anak ingkrah yang dipisahkan dengan anak kandungku semenjak 4 tahun yang lalu. Aku berjuang harus melawan segala semuanya, kekerasan bentuk apapun, hingga mereka pun menggunakan oknum polisi untuk berjaga. Sudah 1,5 tahun saya berpisah dengan anak saya, hingga saya mendapatkan hak asuh anak ingkrah. Jo, ini mama. Mungkin mama nggak bisa di samping kamu selama 1,5 tahun ini. Bahkan besok kamu udah mau ulang tahun, mama nggak bisa tiup lilin bareng kamu. Saya adalah ibu dari 2 orang putri. Saya adalah korban kegagalan eksekusi. Saya masih ingat saat saya terpisah dengan anak saya. Ciuman di pipi saya saat anak saya. Saya adalah pemegang hak asuh IJ yang inkrah. Saya nggak pernah ketemu IJ, nggak pernah lihat IJ. Saya nggak pernah dengar suaranya IJ, bahkan lihat fotonya IJ, saya nggak tahu sekarang IJ sudah seperti apa, sudah sebesar apa, wajahnya seperti apa. Saya bahkan nggak tahu IJ sekarang ada di belahan dunia yang mana. Ya, apa ini bro, maksudnya bro? Ini adalah orang tua yang dipisahkan dengan anaknya oleh mafia begal anak. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya parental alienation, di mana orang tua dipisahkan dengan anak, dan modus-modusnya juga cukup jelas gitu. Modus-modusnya cukup jelas. Dan ini terjadi kepada banyak orang, bukan cuma saya, bukan cuma segelintir wanita tadi, tetapi terjadinya sangat banyak. Ini salah satu video yang saya rindu untuk bisa share lagi, kalau misalnya boleh ya. Dan ini sesuatu yang nggak terdetek loh, orang nggak bisa lihat, dan ini bisa terjadi pada siapa aja. Jadi kalau di Indonesia terjadi kepada banyak wanita-wanita, suaminya punya duit banyak, bisa manipulasi lawyer atau sebagainya, anaknya dibawa kabur, dan akhirnya dikit. Dan ibu-ibu ini punya keputusan ingkrah, tetapi tetap saja tidak boleh bertemu dengan anaknya. Saya percaya ya, anak itu perlu kedua belah orang tua, nggak cuma bapak, nggak cuma ibu gitu. Dan itulah dasar yang Tuhan tetapkan dari pertama, dari kejadian. Nah, ini adalah testimoni dari salah satu leading clinical forensic psychologist di Indonesia, yaitu dari Cassandra Putranto. Ini maaf, videonya saya belum edit, tapi bisa di play bro ya. Yang ngalamin parental alienation di Indonesia. Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang psikolog klinis dan forensik, memang cukup banyak di mana pasangan yang ditolak atau tokoh yang ditolak, orang tua yang ditolak, itu umumnya memiliki hak secara legal sebagai sosok yang memiliki kuasa asuh terhadap anak.
tapi kenyataannya mereka tidak bisa bertemu dengan anak karena dipisahkan dari anaknya, dan anaknya pun ditanamkan kebencian-kebencian ataupun ditolak untuk tidak boleh bertemu, sehingga tentu saja jumlah-jumlah ini menjadi semakin banyak. Terus untuk kasus perampasan anak dan pembegalan anak ini nih, yang dirugikan itu siapa? Ya, menutup akses salah satu orang tua terhadap anak tentu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Karena berdasarkan undang-undang, anak harusnya mendapatkan perlindungan. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia mengharuskan bahwa anak bisa mendapatkan hak-haknya, mulai dari pemenuhan kebutuhannya baik secara fisik, kemudian emosional, kemudian juga pendidikan, untuk bermain, dan salah satunya adalah untuk bertemu dengan kedua orang tuanya secara penuh. Oke, thank you for your support. You're most welcome. Oke, ini saya masih belum clear nih bro. Maksudnya Bro Geren punya anak beneran, anak kandung, terus diambil orang gitu maksudnya atau gimana? Anak beneran, ya, anak beneran lah bro. Ada anak beneran, tetapi ya ada permasalahan di mana yang tidak harus menyebabkan terpisahnya dengan anak, tetapi dari ada tuduhan-tuduhan palsu, dari adanya, ini biasanya ya, saya ngomong secara general juga ya, general dulu, dari tuduhan-tuduhan palsu biasanya dari yang punya power, yang punya uang, yang punya kekuasaan. Mereka ini memanipulasi untuk mendapatkan keuntungan, yaitu ya punya hak asuh anak, dan tidak menutup kemungkinan sering sekali di kasus parental alienation, itu dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia saya senang sebut begal anak, karena memang perampasan anak yang tidak etis, tidak moral, tidak humanis, dan juga tidak berdasar hukum ya. Dalam kasus ini ya mereka yang berkuasa, yang punya hak asuh terhadap anak itu, dan itu bukan rancangan Allah, bukan rancangan Tuhan dari awal itu. Jadi saya makanya di Instagram saya itu saya punya link, saya punya bio, soalnya saya baru habis. Saya punya bio itu adalah Yohanes 15:13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu tidak ada kasih yang lebih besar untuk sahabat-sahabatnya loh, apalagi anaknya. Apalagi bapak untuk anaknya. Ya saya rela kehilangan apapun. Dari kehilangan kependettaan saya, kehilangan semua yang saya miliki, uang saya, status saya, orang hormati saya, apa, saya bodoh amat semuanya. Demi apa? Demi kedua anak saya. Gitu. Jadi saya lagi lawan keadilan kedua anak saya. Saya masih belum connect nih bro. Ini ada pengalaman pribadi apa nih bro maksudnya? Bro Geren divorce gitu maksudnya atau gimana? Enggak, saya enggak bercerai dan tidak diceraikan. Lalu? Terus anaknya? Nah, tetapi iya, saya tidak bisa diambil keluarga, tapi saya nggak bisa bilang siapa karena ada kasus hukum, dan ini juga bukan di Indonesia ya. Jadi saya harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan karena ada basis hukumnya juga gitu. Jadi memang nggak bisa secara full, tetapi saya harap, saya mohon juga kepada para pendengar dan yang lain bisa follow @demi_noah_judah untuk supaya bisa dukung juga yang lain, pejuang-pejuang yang lain untuk melawan begal anak dan mafia-mafia begal anak ini.
orang-orang yang mengapprove bahwa ya anak-anak tuh bisa dipisahkan dengan seorang orang tua gitu. Memang ada terkecualian, tapi kalau di Australia pun itu seseorang ketika dia pembunuh pun family law itu menjamin bahwa orang itu harus memiliki meaningful relationship dengan anaknya. Walaupun dia pembunuh, udah terbukti pembunuh, harus punya meaningful relationship dengan anaknya. Gitu. Jadi selama 2 tahun saya gumuli ini, saya diam sampai akhirnya saya berdoa, saya putuskan, oke, saya akan lakukan apapun untuk anak-anak saya. Siapapun yang mau bully saya, teror saya, sana sini intimidasi saya bodoh amat. Saya siap untuk tinggalkan semua demi kedua anak saya. Oke. Jadi ini nggak ada hubungannya sama kepahitan dengan gereja atau apa gitu? Enggak, gereja GBI adalah gereja termanis. GBI termanis buat jiwaku. Tahu lagu itu, bro? Wah, itu kalau di sebelah itu udah penistaan agama tuh. Wah, untung betul di situ, bro. Amin, puji Tuhan. Ayo, mana Atma, kita ngobrol-ngobrol soal teologi, soal hal-hal lain, tetapi jawaban saya itu kenapa saya berhenti jadi pendeta, karena demikian. Namun saya masih bersedia melayani KKR kesembuhan. Walaupun saya bukan pendeta, kan saya tetap hamba Tuhan, dan saya plan untuk kembali lagi menjadi pendeta. Sekarang juga, kenapa saya putuskan demikian? Supaya tidak menjadi batu sandungan buat teman-teman GBI lainnya dan mencoreng nama besar GBI, itu aja. Jadi yang saya lakukan bukannya untuk menjelek-jelekan GBI, tapi justru untuk melindungi GBI, Gereja Betel Indonesia. Karena saya begitu mengasihi GBI. GBI di bumi, GBI di surga. Wow. Walaupun dasar teologinya GBI. Wow.